Perkenalkan, nama saya Farhan Aulia Muhammad dengan NIM 121400056 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM 121400058 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Afifah Delia Putri, NIM 1214050 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Baiklah semua, saya mewakili teman-teman saya dan kelompok saya untuk menjelaskan program yang telah kami buat. Pertama-tama saya akan mengenalkan nama dari program saya, yaitu program menghitung bandwidth di rumah. Program ini bertujuan untuk menghitung perkiraan bandwidth yang digunakan di rumah. Baik teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tipe data dan variabel yang digunakan. Tipe data yang kami gunakan untuk USL, USM, USS, dan LMS dan juga total yang kita gunakan di sini. Kita menggunakan tipe data float karena kita mengantisipasi jika ada penggunaan koma saat penulisan program pada penggunaan program yang akan kami coba nanti. Yang kedua yaitu ada integer, tipe data integer dan juga variabel pilih. Setelah itu ada tipe data string yang mencakup ulang, variabel ulang dan juga variabel A. Yang mana A ini adalah sebuah array ya teman-teman. Setelah itu kita menggunakan tipe data boolean dengan variabel check. Variabel check ini sebenarnya. Nah, baik teman-teman, semuanya masuk ke program. Pertama-tama kita menggunakan perulangan do while. Setelah itu di bawahnya kita menulis sistem CLS. Nah, sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan codingan-codingan yang telah kita gunakan sebelumnya supaya terlihat lebih rapi. Setelah itu di bawah ini count untuk mengeluarkan output seperti ini yang teman kalian lihat yang di dalam tanda petik, dan seterusnya sama. Nah, ini juga kita memanggil array yang telah kita buat, yaitu array 0, karena array itu dimulai dari 0 ya teman-teman. Misalnya A ini berisi 2, jadi yang bisa dipanggil itu 0 dan 1 gitu. Nah, jadi yang kita panggil nih A0, yaitu yang di sini teman-temannya bandwidth dalam kilobyte per second. Nah, dalam nomor count yang selanjutnya, yang kedua ini ada yang kedua yaitu batal, karena saya hanya menggunakan memberikan dua opsi dalam program kali ini. Setelah itu saat program selanjutnya count ini untuk memungkinkan pengguna program ini untuk menginputkan pilihan yang mereka ingin pilih, yaitu 1 atau 2. Nah, kita pilih ini kita masukkan karena pilihannya 1, 2 bilangan bulat, kami menggunakan integer teman-teman. Oleh sebab itu kita menggunakan integer. Setelah mereka menginput, ada 3 kemungkinan, yaitu mereka menginputkan angka 1, 2 atau angka yang lainnya. Nah, jadi jika mereka memilih angka 1, maka akan ada keterangan, yaitu keterangan dalam program kali ini, yaitu pengguna internet berat menggunakan sekitar 120 kilobyte per second, dan seterusnya. Ini digunakan untuk memudahkan para pengguna untuk mengetahui pengguna berat itu menggunakan sekitar berapa kilobyte per second gitu. Nah, setelah itu count yang kita gunakan ini untuk memberikan itu spasi terhadap count sebelumnya. Nah, setelah itu kita memberikan pertanyaan lagi. Pengguna diminta untuk menginputkan jumlah pengguna internet berat di rumah. Nah,
internet di rumah dan terakhir menggunakan tipe data ESL, teman-teman, yang telah kita infokan di variabel float tadi ya, teman-teman. Setelah itu penggunaan internet menengah juga kita tulis ISM di sini, dan yang kecil ISS, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita memberikan rumus di sini, cara mencari satu persatu ya guys, karena teman-teman utamanya itu seperti ini. L ini untuk pertama-tama pengguna yang kita inputkan aja ada berapa. Setelah itu dikalikan dengan 120 KB per second. Nah, setelah itu hasil dari tiga ini semua akan ditambahkan. Nah, maka dari itu setelah hasil akhir tersebut akan ditambahkan, yaitu dari pengguna ringan, pengguna berat, pengguna menengah ditambahkan dan akan menjadi hasil total. Jadi kita tulis dulu rumusnya di sini, teman-teman. Setelah itu kita memberikan jawaban terhadap mereka, istilahnya count ini kita melihat jumlah bandwidth di rumah adalah, nah total ini akan mengeluarkan hasil yang telah kita buat, yang telah dihitung oleh program kita, dan di sini kita kasih keterangan lagi bahwa itu adalah satuan kilobyte per second. Nah, teman-teman itu kan tadi kan pilihan satu, jika pengguna memilih angka 2, maka mereka kan memilih batal ya, teman-teman. Jadi kami mengucapkan baiklah, terima kasih telah menggunakan program kami. Nah, maka program akan berhenti sampai situ aja. Nah, jika mereka menginputkan selain 1 dan 2, maka kami mengeluarkan output seperti ini ya, teman-teman. Input yang Anda masukkan tidak terdefinisi. Maka 2 ini akan mengakhiri program secara otomatis. Nah, setelah itu kalian akan programnya akan menanya jika input yang Anda masukkan tidak terdefinisi, maka Anda akan ditanyakan dengan apakah Anda ingin mengulang. Jika kalian menginputkan Y kecil maupun Y besar, maka program ini akan mengulang kembali, teman-teman, mengulang kembali ke awal, akan mengeluarkan ini semua, dan ini semua. Nah, jika teman-teman menginputkan huruf N, maka kami akan langsung program kami akan memberikan pesan terima kasih telah menggunakan program kami. Nah, sekian program dari kami. Baiklah, sekarang kita akan mencoba apakah program ini berhasil. Pertama-tama kita coba run and compile. Baik, teman-teman, ini hasil compile file kita. Nah, kita disuruh memilih antara 1 dan 2. Baiklah, teman-teman, saya akan mencoba untuk menginputkan angka 1 ya, teman-teman. Angka 1, terus kita tekan enter. Nah, maka akan keluar keterangan seperti ini. Pengguna internet berat menggunakan sekitar 120 KB per second. Nah, di sini kita hanya menginputkan saja ada berapa ya pengguna internet berat di rumah. Kita coba 3. Jumlah pengguna internet menengah ada 2. Internet 3, internet ringan, pengguna internet ringan ada 3. Baiklah, kita enter. Nah, program kita menghitung bahwa jumlah bandwidth di rumah kita adalah 670 KB per second.
Nah, hasil ini didapat dari ini ya teman-teman. Dari ini maaf. Nah, 3 kita lihat pengguna berat di rumah itu ada 3. Baik, 3 kali 120 dengan 360. Setelah itu interval menengah ini ada 2 dan dikali 80, 160. Nah, penggunaan interval dengan nikma ada 3 dikali 50. Nah, 3 kalinya 150. Jadi mereka ditambahkan ini daripada total ini akan memberikan total sebesar 670 km/s. Nah, setelah itu kita akan ditanya apakah kita ingin mengulang. Bagaimana jika kita memilih Y? Maka akan mengulang teman-teman. Maka programnya akan berulang dan menghapus program yang telah kita buat tadi. Itulah fungsi dari sistem CLS ini teman-teman. Nah, baik. Sedangkan mari kita coba apabila kita mengirim 2 batang teman-teman ya. Kita klik 2, enter. Nah, program akan berhenti dan menyatakan baiklah, terima kasih telah menggunakan program kami. Nah, kembali kita enter, kita run lagi. Kita akan mencoba jika kita menginput selain dari 1 dan 2 teman-teman. Kita coba input 4 misalnya. Nah, maka input yang Anda masukkan itu tidak terdefinisi, kata program kami. Nah, maka kita akan tanya lagi, apakah Anda ingin mengulang? Kita akan menjawab, kita akan mencoba untuk menjawab tidak ya, N. Maka program akan berakhir. Oke, sepertinya sekian penjelasan dari program sederhana yang kami buat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dari penjelasan saya. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih telah menonton video kami dan minta maaf atas kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Baiklah, saya Farhan Alwi Muhammad pamit undur diri. Selamat berbahan semua.